Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila Muhammad Nawawi Umar Al-Jawi wa ila Syekh Syihabuddin Ahmad ibn Hajar Al-Asqalani ilaihi mawlana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Mari kita lanjutkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam marilah kita limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyata asyrata, dan maqalah yang ke-12. An ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah. An ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah, bukan ahli hikmah yang punya tenaga dalam ya. Tapi yang dimaksud di sini orang-orang yang bijak. An ba'dil hukama, dari sebagian orang bijak saja deh artinya. An ba'dil hukama, dari sebagian orang bijak. Ay atibba'il qulub, ay atibba'ul qulub, maksudnya dokter hati. Atibba'ul qulub maksudnya dokter hati. Atibba'ul qulub maksudnya dokter hati. Jadi hati juga ada dokternya. Salah satu asya'a, tiga hal. Salah satu asya'a, tiga hal. Tufriju yang bisa menyelesaikan. Tufriju yang bisa menyelesaikan al-gusosa akan kesulitan. Al-gusosa akan kesulitan bidammil ghaini, dengan didomah huruf ghainnya, berarti gusos. Bidammil ghaini, dengan didomah huruf ghainnya. Ay tukshifu maksudnya menyingkap. Ay tukshifu maksudnya menyingkap. Ay tukshifu maksudnya menyingkap. Ay tukshifu maksudnya menyingkap al-gumuma, akan kesusahan. Al-gumuma, akan kesusahan. Jadi kata sebagian orang bijak, ada tiga hal yang bisa menghilangkan kesusahan, bisa menghilangkan kesulitan. Kalau kita sulit, kalau kita lagi susah, ini yang harus kita lakukan. Kalau lagi gamang, lagi ada masalah, problem rumah tangga, ini yang kita lakukan. Katanya zikrullahi ta'ala. Zikrullahi ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikrullahi ta'ala, berzikir kepada Allah ta'ala. Zikrullahi ta'ala, berzikir kepada Allah ta'ala. Bi ayyi sighatin kana, bi ayyi sighatin kana, dengan kalimat apa saja. Bi ayyi sighatin kana, dengan kalimat apa saja. Ibu bisanya apa, itu dibaca ya Allah, ya Allah, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Rasul, ya Rasul, ya Alim, ya Khabir, apa saja yang bisa dibaca. Bi ayyi sighatin kanat, dengan kalimat apa saja. Ka ayyakula, seperti mengucapkan. Ka ayyakula, seperti mengucapkan. Kasiron, banyak-banyak.
Kayakula seperti mengucapkan katsiron banyak-banyak. Apa yang diucapkan banyak? La ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. La ilaha, tidak ada Tuhan, illallahu, kecuali Allah, illallahu, kecuali Allah, wala haula, dan tidak ada daya, wala haula, dan tidak ada daya, wala quwata, upaya dan tidak ada upaya, wala haula, dan tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada upaya, illa billah, kecuali daya dan upayanya Allah, illa billahi, kecuali daya dan upayanya Allah, illa billahi, kecuali daya dan upayanya Allah. Jadi kalau susah, lagi banyak masalah, banyak berzikir, baca la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Au bil munajati, atau dengan munajat, au bil munajati, atau dengan munajat, au bil munajati, atau dengan munajat, dengan berdoa, dengan memohon. Ka'ayyakula, seperti mengucapkan, ka'ayyakula, seperti mengucapkan, ya mugithu kulla malhufin nadahu, ya mugithu, wahai zat yang menolong, ya mugithu, wahai zat yang menolong, ya mugithu, wahai zat yang menolong, kulla malhufin, kulla malhufin, setiap kesedihan, kulla malhufin, setiap kesedihan, kulla malhufin, setiap kesedihan, nadahu, yang mengajak, nadahu, yang memanggil, nadahu, yang memanggil, nadahu, yang memanggil, waya mujibu, waya mujibu, wahai zat yang mengabulkan, waya mujibu, wahai zat yang mewajibkan, waya mujibu, wahai zat yang mengabulkan, kulla muttarin, kulla muttarin, akan setiap orang yang susah, kulla muttarin, akan setiap orang yang susah, kulla muttarin, akan setiap orang yang susah, da'ahu, yang mendoakan, da'ahu, yang mendoakan, waya haliman, waya haliman, waya haliman, dan zat yang sabar, waya haliman, zat yang maha sabar, ala kulli dhi hafwatin, ala kulli dhi hafwatin, atas setiap kesalahan, ala kulli dhi hafwatin, atas setiap kesalahan, asahu, yang bermaksiat kepadanya, asahu, yang bermaksiat kepadanya, waya haliman, zat yang maha sabar, ala kulli dhi hafwatin, atas setiap kesalahan, asahu, yang bermaksiat kepadanya, waya qaiman, waya qaiman, dan zat yang melakukan, waya qaiman, dan zat yang melakukan, waya qaiman, dan zat yang melakukan, bil kifayati, bil kifayati, dengan mencukupi, bil kifayati, dengan mencukupi, liman, bagi orang, bil kifayati, dengan mencukupi, liman, bagi orang, atharuhu, yang mendahulukan, atharuhu, maaf, atharuhu, yang mengakhirkan, atharuhu, yang mengakhirkan, ala dunyahu, ala dunyahu, atas dunianya, ala dunyahu, atas dunianya. As'aluka, aku memohon kepadamu, as'aluka, aku memohon kepadamu, al-wusula, al-wusula, akan sampai, al-wusula, akan sampai, ilama, ilama, kepada sesuatu, ilama, kepada sesuatu, la asla, la asla, yang tidak ada, la asla, yang tidak ada dasarnya,
la asla yang tidak ada dasarnya, ilaihi kepadanya, illa kecuali bima'unatika dengan pertolonganmu, bima'unatika dengan pertolonganmu, wadaf'ima dan meminta agar menolak, agar mencegah, wadaf'ima dan agar mencegah sesuatu, wadaf'ima akan mencegah sesuatu, la atiku yang aku tidak mampu, daf'ahu akan mencegahnya, la atiku yang aku tidak mampu, daf'ahu akan mencegahnya, illa bikuwatika kecuali dengan kekuatanmu, wa as'aluka dan aku memohon kepadamu, khairatan akan kebaikan, fiha di dalam kebaikan, afiatun bermula kekuatan, wa afiatan dan meminta kekuatan, fiha yang itu di dalamnya, khairatun bermula kebaikan, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika dengan rahmatmu ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha kasih sayang, ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha kasih sayang, ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha kasih sayang. Jadi kalau kita sulit, kalau kita susah, dianjurkan oleh pengarang kitab ini untuk banyak berzikir. Berzikirnya bagaimana? Mengucap kalimat la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Atau kalau kita tidak banyak berzikir, kita dianjurkan untuk bermunajat, mohon kepada Allah, seperti mengucapkan ya mugithu kullamalhufin nadahu wa ya mujibu kullamuttarin da'ahu wa ya haliman ala kulli dhi haffatin asahu wa ya qa'iman bil kifayati liman atharahu ala dunyahu as'alukal husul ila ma aslala ilaihi illa bima'unatika wa daf'i ma la atiqu daf'ahu illa biquwwatika wa as'aluka khairatan fiha afiyatun wa afiyatan fiha khairatun birahmatika ya arhamar rahimin, ya mugithu kullamal khufin nadahu wa ya mujibu kulla muttarin da'ahu wa ya haliman ala kulli dhi haffatin asahu wa ya qa'iman bil kifayati liman atharahu ala dunyahu as'alukal husul ila ma ala asla ilaihi illa bima'unatika wa daf'a ma la atiqu daf'ahu illa biquwwatika wa as'aluka khairatan fiha afiyatun wa afiyatan fiha khairatun birahmatika ya arhamar rahimin. Wa liqa'u awliyaihi dan bertemu dengan wakil-wakil Allah,
waliqa'u awliyaihi, dan bertemu dengan wali-waliullah, wali-walinya Allah. Waliqa'u awliyaihi, dan bertemu dengan wali-walinya Allah. Minal ulama'i, yaitu para ulama. Minal ulama, yaitu para ulama, wassalihin, dan orang-orang soleh. Kalau kita lagi susah, lagi banyak problem, lagi banyak masalah, lagi sedih, selain berzikir dianjurkan untuk ketemu siapa? Wali-walinya Allah. Siapa wali-walinya Allah? Wali-walinya Allah itu ya para ulama. Ketemu dengan ulama, kiai, minta didoakan. Wa kalamul hukama, wa kalamul hukama, dan ucapan orang bijak. Wa kalamul hukama, dan ucapan orang bijak. Wa kalamul hukama, dan ucapan orang bijak. Kalau kita lagi ada masalah, jangan datang ke tempat orang yang bikin masalah baru. Kita ngadu curhat sama orang yang memperbesar masalah, namanya. Datanglah ke al-hukama, orang bijak, orang yang dewasa, orang yang mengayomi. Dia bisa ngomong, dia bisa ngasih tahu, dia sangat bijak. Datanglah ke situ. Wa kalamul hukama'i, dan ucapan orang bijak. Ay alladzi, maksudnya orang-orang. Ay alladzi, maksudnya orang-orang, yadullu, yang menunjukkan. Yadullu, yang menunjukkan ala khairai dunya. Ala khairai dunya, ala khairai dunya wal akhirah, atas kebaikan dunia akhirat. Ala khair dunya wal akhirah, atas kebaikan dunia akhirat. Jadi datangnya ke orang yang bijak, orang yang bisa menyelesaikan masalah. Ibu punya masalah rumah tangga, jangan datang ke orang tua, karena orang tua kadang-kadang datanglah ke orang tua. Kalau orang tuanya bijak nggak masalah. Datang ke orang tua yang orang tua ini bijak. Jangan sampai nanti orang tua malah menjadi pihak ketiga, dan itu yang kadang-kadang merusak rumah tangga. Datanglah ke orang tua yang bijak, yang bisa memberikan nasihat. Orang, yaitu yang disebut dengan para hukama. Hukama itu adalah orang yang menunjukkan kebaikan kehidupan dunia dan akhirat. Jadi ada berapa? Tadi ada 3. Kalau kita sedang sedih, sedang kesulitan, ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja kalimatnya, baca sholawat, baca istighfar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Atau yang kedua, bermunajat, berdoa, mohon kepada Allah, sebagaimana tadi yang kita baca, ya Mughith. Ya Mughith itu artinya zat yang maha menolong, dan sebagainya yang panjang tadi itu kita baca. Lalu yang kedua, bertemu dengan para wali Allah. Siapa wali Allah itu? Siapa wali Allah itu? Yaitu para ulama dan orang-orang soleh. Datang ke kiai minta doa, tukar pikiran, pasti kiai ulama akan mengarahkan kepada yang baik. Dan yang terakhir, datang kepada orang bijak. Dia bukan ulama, dia bukan kiai, tapi dia sangat bijak dalam menyelesaikan masalah. Siapa saja yang kira-kira bisa kita datangi, dia memberikan nasihat yang baik, yang bijak, itu akan menyelesaikan kesulitan kita, akan menyelesaikan persoalan kita. Berzikir, datang kepada orang soleh, datang kepada orang bijak. Itulah hal yang insya Allah akan menyelesaikan persoalan kita ketika kita mendapatkan persoalan baik,
persoalan dunia maupun persoalan akhirat. Baik, sampai sini ibu-ibu sekalian, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, mari kita baca doanya. Ini mungkin nanti saya ketikkan untuk dibaca kalau ada masalah problem. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Wala haula wala quwata illa billah. Ini doa yang sering ya. Ya mughithu kulla malhufin nadahu wa ya mujibu kulla muttarrin da'ahu ya haliman ala kulli dhi hafwatin asahu wa ya qa'iman bil kifayati liman atharahu ala dunyahu as'alukal wusula ila ma la asla ilaihi illa bima'unatika wa daf'a ma la atiqu daf'ahu illa biquwwatika wa as'aluka khairatan fiha afiyatun wa afiyatan fiha khairatun birahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa munajat yang kita baca, yang dibaca kalau kita sedang mengalami kesulitan. Jadi orang berzikir itu, Bu, dikatakan dalam Quran, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah, hati akan tenang. Kalau kita ada problem, ada masalah, ketika kita berzikir, ya minimal apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang kita problemkan, itu kita bisa tenang menghadapinya. Ya, barangkali orang yang berzikir bukan tidak punya masalah, tetap dia punya masalah, tetapi dalam menyelesaikan masalahnya, yang pertama dia bisa tenang, yang kedua masalah itu bisa selesai dengan baik. Sebab kadang-kadang orang menghadapi masalah, dia kalap, dia emosi, yang ada bukan selesai masalah itu, tapi masalah itu semakin besar. Tapi kalau kita banyak berzikir, insya Allah masalah yang kita hadapi bisa kita selesaikan dengan baik. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan, bisa mengamalkan 3 amalan para ulama ketika seseorang menghadapi masalah atau problematika kehidupan. Ada pertanyaan? Silakan, Bu. Kalau kita punya masalah keluarga misalnya, terus kita datang ke misalnya waktu kita apa itu nggak termasuk kita membuka aib gitu. Makanya tadi wakalamul hukama, ucapan orang bijak. Jadi kalau orang bijak itu dia tidak akan buka aib. Tentu ibu bisa menilai gitu ya. Yang didatangi sama ibu itu ember apa enggak orangnya. Ya gitu. Ya kan? Kadang ini yang membuat masalah menjadi runyam, ngomong kemana-mana. Nah, oleh karena itu makanya disebut dengan orang bijak. Kalau orang bijak itu insya Allah rahasia rumah tangga
seseorang pasti tidak diceritakan. Makanya yang tidak termasuk ghibah atau membicarakan orang lain itu adalah ketika kita membicarakan orang lain tapi tujuannya kita mau menyelesaikan masalah, minta fatwa istilahnya, minta pendapat dengan masalah yang sedang dihadapi, cuma terkait dengan orang lain. Ini hal yang seperti ini bukan ghibah. Jadi kalau ghibah itu membicarakan orang lain tapi tidak ada tujuan untuk menyelesaikan, hanya untuk menghina, hanya untuk mencibir. Nah, itu yang disebut dengan ghibah. Jadi kalau kita membicarakan sesuatu kepada orang lain tujuannya minta pendapat, minta pandangan, itu bukan ghibah. Sebab kalau kita nggak cerita aslinya, bagaimana orang yang mau ceritain akan tahu? Ya secara otomatis dia pasti cerita apa yang dialami, apa yang terjadi. Dan ini kata Imam Nawawi tidak termasuk kepada perbuatan ghibah. Itu Bu. Masih ada? Cukup. Baik, kalau tidak ada, mari kita membaca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, para suami ibu-ibu sekalian, keluarga semuanya diangkat penyakitnya, dijauhkan dari penyakit. Al-Hadiyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fani ya karim, wa'fani ya karim. Allahumma bihaqqi suratil Fatihah bi karamati suratil Fatihah bi mu'jizati suratil Fatihah ya farijal ham ya kashfal gham ya man li'abdi ya ghafir ma yadafi al bali ya Allah ya dafi al bali rahman ya dafi al bali rahim. Allahumma adfa'anna al ghala والوباء والفحش والشدائد والمحن والفتن والسيوف المختلفة والداء والأسقام وفيروس كورونا ما ظهر منها ما بطن من هذه الولاية سرادتا وما حولها خاصة من بلدنا إندونيسيا عامة. اللهم أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لك الحمد ولك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.